Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat beruntung menjadi orang yang berbahagia karena hidup kami diberikan kepastian dalam Kristus. Dalam menjalani hari demi hari, kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menuntun kami, ada Roh Kudus bersama dengan kami. Tuntunan Tuhan Engkau nyatakan kembali kepada masing-masing kami melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kami manusia yang lemah dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya Roh Kudus berkenan menerjemahkan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi masing-masing kami. Dan kami ditopang untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kepadamu ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus berbicaralah kepada masing-masing kami dan mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil tema yaitu menaati perintah Yesus. Terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Kumaha daramang sedayana. Pangestu. Mugi-mugi dina waktos ieu lah saya bahasa Sunda. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita boleh bersama kembali beribadah dan boleh melayani Tuhan. Izinkan saya Pendeta Amiruddin Zaluhu, nama kecilnya biasa dipanggil, nama kerennya dan bekennya Rudi. Saat ini sebagai pendeta jemaat di Gereja Kristus Petamburan menyampaikan salam hangat dari kami majelis dan juga anggota jemaat di Gereja Kristus Petamburan. Kiranya pertukaran pelayan firman di setiap minggu yang kedua ini bukan sekedar sebuah jadwal, tapi kita boleh saling melayani, saling melengkapi, dan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada kita boleh semakin kuat karena kita bisa bersatu melalui pekerjaan Tuhan ini. Hari ini tema yang ditetapkan oleh Sinode, oleh BPMS, yaitu menaati perintah
Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara soal menaati perintah, bagi Bapak Ibu mohon maaf, gampang atau susah? Susah. Oke. Kalau susah, levelnya mana? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Intinya bahwa susah, begitu ya. Karena memang tidak mudah. Contohlah yang real, yang dekat dengan kehidupan. Kalau misalnya Bapak Ibu diperhadapkan dengan jalan seperti ini ya, lalu ada lampu lalu lintas, biasanya kita sebutnya kan lampu merah. Kalau pada saat itu sedang hujan mulai gerimis, di countdownnya itu, di perhitungan itu baru dihitungnya 90, 89, 88, 87. Memang cuma 1,5 menit sih, tapi rasanya itu kayak udah sepanjang hari gitu ya, berat sekali. Ditambah udah mulai hujan rintik. Lalu lihat di sebelah sana kosong, sebelah sini kosong. Kira-kira mau saya tanya, pas lampunya warna merah, mau tetap jalan atau mau taat dengan lampu merah? Taat. Kosong di sebelah sana, kosong, jalan lowong. Mau tetap jalan atau nunggu hujan-hujanan? Ini foto yang saya ambil di jalan menuju rumah saya di Grand Wisata Bekasi. Bulan lalu belum ada ini. Bulan ini, akhir bulan lalu dipasangi lampu merah. Dan saya senang satu sisi, tapi juga banyak terganggunya, apalagi kalau buru-buru. Kenapa? Karena komplek ini masih sepi. Mobil udah berhenti, lihat kiri kanan sepi. Sana sepi, situ sepi, sana sepi. Aduh. Bergumul antara maju atau berhenti. Apalagi kalau saya bawa motor, lebih seringnya saya bawa motor. Itu dilema bagi saya. Kalau Bapak Ibu di sini kan pasti taat kan ya, amin. Gak ada yang melanggar kan ya. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain Bapak Ibu ada cukup banyak orang yang kemudian memikirkan, ya gak apa-apalah, dikit-dikit langgar-langgar tipis kan gak masalah kan ya. Toh ngejar waktu, apalagi kalau misalnya harus mengejar waktu untuk pelayanan atas nama pekerjaan Tuhan. Boleh dong terobos dikit, gak ada yang dirugikan. Ada orang yang rugikah ketika kita melewatin dikit? Nah Bapak Ibu, yang saya mau tekankan adalah taat itu bukanlah perkara yang gampang. Ketika kita melihat ada sebuah kesempatan, sangat mungkin bagi kita untuk kemudian kompromi. Kalau para pendeta kira-kira bisa kompromi tidak ya? Sini ada para pendeta, di sini ada Pak mantan Pak Sekum, siapa lagi, ada Pak Cecep juga anggota BPMS yang lalu. Kira-kira kita tetap taat atau agak-agak ya dikit-dikit lah. Ya Bapak Ibu, saya harus mengakui dan kita mengakui kita sering lengah, abai sehubungan dengan itu. Tapi sehubungan dengan tema pada hari ini kita diingatkan supaya kita menaati, terutama menaati perintah Tuhan Yesus. Nah ketika kita menaati perintah dari Tuhan, yang menjadi perenungan bagi saya yang pertama pada hari ini kita diingatkan, dalam sikap kita menaati perintah Tuhan dibutuhkan yang pertama adalah keteguhan hati. Keteguhan hati ini sangat penting. Kalau seseorang tidak punya keteguhan hati ketika misalnya ada sebuah perintah, maka orang itu sangat mungkin menjadi kompromi, mengabaikan, bahkan sama sekali kemudian ia melawan dan tidak taat terhadap perintah itu. Bagi saya Bapak Ibu tidak mudah untuk memiliki keteguhan hati. Karena kita ini masih tercipta atau terbuat dari darah dan daging. Dengan segala dinamika, dengan segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, sehingga sekali lagi bagi saya tidak mudah untuk kemudian menjadi teguh untuk menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ayat 10 pada bagian ini firman Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saya melihat pada bagian ini ketika Tuhan memanggil dia menjadi penjala manusia, sekalipun sekali lagi ada kesulitan,
Ada pergumulan yang tidak mudah. Tapi Tuhan ingatkan bahwa jangan takut di tengah-tengah kesulitan itu. Maju terus. Ada kesulitan betul, tapi ada penyertaan Tuhan yang pasti. Penyertaan Tuhan itulah kemudian bisa mengokohkan kita untuk kemudian bisa menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Tanpa keteguhan hati Bapak Ibu, sekali lagi kita bisa mundur. Ngomong-ngomong kepada Bapak Ibu yang pernah menjadi anggota majelis jemaat, bagaimana dalam pelayanan? Ada enggak dinamika yang dirasakan? Atau dalam tugas pelayanan itu merasakan inilah surga di dalam dunia melalui pelayanan ini? Bagi saya Bapak Ibu, seringkali dalam pelayanan itu bukan surga, tapi panas-panasnya neraka itu mulai bercampur dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga bisa menggoyahkan hati dalam tugas pelayanan. Maka selagi ketika Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita diminta untuk teguh, apapun kondisi, apapun kesulitan, apapun yang menjadi tantangan, lihat kepada Tuhan yang kemudian mempercayakan pelayanan itu, teguhlah dalam panggilan tersebut. Ayat 11 pada bagian ini, di sana dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya melihat panggilan Tuhan kepada mereka untuk menjadikan mereka penjala manusia itu direspon dengan baik. Hampir sama kan ya, kalau misalnya ditanya, mau gak jadi penatua? Kalau misalnya calonnya masuk 100 orang, kira-kira bisa 110 mengatakan iya tidak ya? Oh gak mungkin kan cuma calonnya 100, bagaimana 110? Kalau kami di Petamburan agak susah merespon. Syukur kalau bisa mengiyakan 50% dari calonnya diusulkan. Tapi kalau di Bogor enggak kan ya? Saya pernah dengar sampai 40 orang penatuanya. Berarti kan mudah. Berarti jiwa pelayanannya itu begitu luar biasa. Dalam merespon panggilan Tuhan itu hatinya sangat teguh. Ya kan ya? Maka saya pikir hal itu adalah hal yang baik. Dan keteguhan hati ini harus kemudian terpelihara dengan baik. Sebagaimana secara khusus Simon Petrus pada bagian ketika Tuhan memanggil dalam pelayanan, ia menunjukkan ketaatannya, ia menunjukkan bagaimana responnya, ia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Keteguhan hati pasti yang pertama berhubungan dengan kerelaan. Ketika saya teguh hati saya dalam tugas pelayanan bukan untuk kepentingan saya, tapi saya memiliki keteguhan hati, maka saya mau rela berkorban bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Dalam pelayanan Bapak Ibu, kepada setiap kita dituntut adanya kerelaan untuk berkorban. Pertama, korban tenaga. Ada pelayanan yang tidak membutuhkan tenaga Bapak Ibu? Saya pikir semua pelayanan membutuhkan tenaga setiap kita. Dan seorang yang kemudian mau menaati perintah Tuhan, ia harus merelakan tenaganya untuk diberikan bagi kerajaan Allah. Selain korbankan tenaga, ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita, itu diminta oleh Tuhan supaya kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu ini lagi berhubungan dengan pengorbanan. Dalam pelayanan tentu juga diminta kepada kita untuk rela mengorbankan waktu, bahkan materi. Dan yang terbesar dari semua itu adalah pengorbanan apa? Perasaan. Oh Bapak Ibu, kalau mengorbankan waktu mudah kan ya? Mengorbankan ide, pikiran-pikiran mudah kan ya? Tenaga mudah kan ya? Tapi kalau sudah berbicara soal pengorbanan perasaan, bukan perkara yang mudah. Dia sedikit dalam pelayanan karena merasa bahwa perasaannya itu tercabik-cabik, ia mengalami kegunahan yang besar. Dan karena pelayanan itu, tidak sedikit yang mulai kemudian mengatakan, sepertinya Tuhan menuntun sampai di sini saja atas nama Tuhan. Kenapa? Karena beratnya, karena sulitnya pelayanan. Maka sekali lagi tidak sedikit orang yang kemudian mulai mundur dan berhenti di tengah jalan. Demikian halnya juga dalam tugas sebagai badan pengurus misalnya.
sebagai anggota panitia, baik itu mungkin kepanitiaan Paskah atau Natal, atau juga misalnya sebagai anggota majelis jemaat. Di beberapa tempat, karena melihat beratnya tekanan dalam pelayanan, merasa tidak kuat lagi dan memutuskan menyerah. Sekali lagi, hari ini kita diingatkan supaya kita punya hati yang rela berkorban, supaya kita bisa teguh dalam tugas pelayanan. Tanpa kesediaan untuk berkorban dalam pelayanan, kita dengan mudah akan putus di tengah jalan, akan meninggalkan pelayanan. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat, saya teguh, apapun yang terjadi saya siap, rela berkorban, maka apapun yang terjadi ke depan, jalan saja. Karena saya lakukan bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan keluarga saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menopang dalam tugas pelayanan. Saya akan setia sampai titik akhir dalam tugas pelayanan itu. Dalam pelayanan ini, penderitaan, kesulitan pasti ada. Tapi kepada setiap kita sekali lagi diminta kesetiaan. Setia sampai akhir. Orang yang setia sampai akhir adalah orang yang teguh, sehingga kemudian mampu melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sekarang Petrus. Dia kan dipanggil menjadi penjala manusia. Ya, menjadi penjala manusia. Kalau menjala ikan mudah kan ya? Tidak mudah. Kalau mancing mudah. Ini menjala manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian ketika Yesus dibawa sampai ke halaman dari imam besar, lalu Petrus itu ngikutin dari belakang. Lalu kemudian ketika ia ikut dari belakang sampai ke halaman imam besar itu, lalu kemudian ada hamba perempuan. Lalu hamba perempuan itu ngomong, kayaknya engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu kan? Perkataan ini sangat singkat. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu kan? Sangat singkat. Tetapi sekalipun hanya satu kalimat, tapi itu menimbulkan satu gejolak yang mendalam. Ada dinamika, ada kegelisahan, ada pergumulan, ada banyak yang dipertimbangkan oleh Petrus pada bagian itu. Dalam pertimbangannya ia memutuskan untuk menjawab perkataan dari seorang hamba perempuan itu dengan mengatakan, ia menyangkal dan ia mengatakan, aku tidak mengetahui, aku tidak kenal siapa yang engkau maksud. Sekali lagi, sebenarnya dalam pelayanan itu dibutuhkan apa? Keteguhan. Lalu kemudian berjalan sedikit waktu, lalu kemudian ada hamba yang lain. Hamba lain itu mengatakan kepada dia, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Merespon itu kemudian Petrus bukan sekedar ia menyangkal. Kita memperhatikan pada bagian itu, di sana dikatakan bahwa ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal. Lalu beberapa waktu kemudian orang-orang yang ada di situ ngomong, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Ya mungkin dilihat dari logatnya. Logat itu agak susah ya, sekalipun udah merantau lama gitu ya, tapi logat itu agak susah kemudian hilang. Saya sudah hampir 50 merantau keluar dari kampung halaman, logat Sumatera saya masih ada. Sekalipun saya bisa bahasa Sunda, saya bukan orang Sunda. Saya orang Medan, Oras. Gaya Medannya itu tetap ada, sekalipun bisa bahasa Sunda. Sehingga saya mengatakan bahwa ini yang kondisi pada saat itu. Gaya bahasa Petrus itu dikenali bahwa dia adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa responnya? Pada bagian itu firman Tuhan mengatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Ada intensitas dari sebuah penyangkalan. Dalam masa-masa ini sebenarnya dibutuhkan apa? Keteguhan hati. Saya tahu di depan ada kesulitan karena saya dikenal sebagai orang yang bersama-sama dengan dia. Saya dikenal sebagai orang yang dekat dengan dia. Saya dikenal sebagai pengikut dia. Tetapi karena rasa aman, rasa takut terhadap ancaman, membuat dia menyangkal.
bahwa dia adalah orang yang mengenal dan dekat dengan Tuhan. Nah, saya pikir dalam tugas pelayanan itulah dinamikanya, tidak mudah. Petrus saja dekat dengan Tuhan bisa loh menyangkal karena beratnya kondisi. Maka dalam pelayanan pada zaman sekarang juga saya pikir ada banyak sekali yang memungkinkan kita itu kemudian menjadi tidak teguh. Bapak Ibu, pelayanan di gereja mudahkah? Bapak Ibu yang sudah dari lahir ada di gereja ini, sudah tahu betul seluk-beluk gereja ini, pertanyaannya, mudahkah pelayanan di sini? Jawabannya mudah. Amin. Amin. Kalau ditanya kepada saya atau kepada teman-teman di Petamburan, mudahkah pelayanan di Petamburan? Mungkin jawabannya tidak. Beda dengan di Bogor, lebih mudah. Amin ya. Kenapa? Karena banyak dinamika yang terjadi dan membuat tidak sedikit orang kemudian menangis karena pelayanan. Tidak sedikit orang yang kemudian, mohon maaf, ada yang mungkin kepahitan terhadap gereja. Karena dinamikanya begitu keras. Seringkali saya bertanya dalam hati, bukankah orang-orang dalam gereja adalah anak-anak Tuhan? Bukankah mereka telah ditebus dengan darah yang kudus? Bukankah telah mereka disucikan? Bukankah mereka adalah orang yang sudah bertumbuh dalam anugerah Tuhan? Tapi kenapa seperti ini? Sekali lagi, itu bukan di Bogor, katakanlah di Petamburan. Dinamika ini membuat kita menjadi tidak mudah. Saya membaca satu buku, Kekristenan Tanpa Kristus. Ini cover bukunya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat cover dari buku ini, kira-kira bisa nggak langsung menangkap apa sih pesan dari buku ini? Bisa kan ya? Dari cover saja sudah menggambarkan isinya. Apa yang aneh dari covernya ini? Dari gambarnya ini? Apa yang aneh? Tidak ada Yesusnya. Di perjamuan terakhir ada murid-murid bersama dengan dia kiri dan kanan, tapi di tengah-tengah apa yang ada? Seharusnya itu posisi Yesus yang sentral. Tapi Yesus tidak ada. Saya bisa membayangkan ini ada sebuah penggambaran kehidupan bergereja. Gereja begitu sibuk dengan segala kegiatan, tapi Yesus tidak ada di dalamnya. Begitu banyak hal kita berbicara tentang Yesus, tapi Yesus tidak ada di dalamnya. Dan terjadi dengan apa yang dikatakan pada bagian ini oleh Michael Harton. Dalam istilah dunia kelautan disebutnya dengan rip current. Rip current. Nah, mungkin nanti bisa browsing apa itu rip current. Dan itu yang terjadi. Bahkan lebih lanjut kalau saya perhatikan dalam buku ini, salah satunya yang saya baca adalah begini dalam buku ini. Kehidupan bergereja dikatakan Kristen tapi tanpa kebenaran. Bagi saya bertanya, betulkah Kristen tanpa kebenaran? Bukankah dalam kekristenan itu diajarkan kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Allah? Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tapi kenapa dikatakan justru tanpa kebenaran? Lihat lebih lanjut. Di sana juga dikatakan bahwa pengakuan iman dalam kehidupan bergereja itu tanpa makna dan tanpa implementasi. Gereja-gereja seperti kita kan setiap minggu ada pengakuan iman rasuli. Dan kita dengan berani mengatakan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Ya kan ya? Pertanyaannya, apa makna dari pengakuan iman itu? Pertanyaannya, apa implementasinya setelah mengucapkan itu? Setelah keluar dari gereja ini bersama dengan masyarakat luas, bersama dengan anggota keluarga, bersama dengan dunia pekerjaan, bersama dengan segala pergumulan-pergumulan hidup, implementasinya opo? Saya pikir buku ini keren, boleh dibaca Bapak Ibu, ya, bisa dipesan. Bagi saya ini banyak mengevaluasi siapakah saya. Lalu kemudian dalam buku ini juga dikatakan bahwa hidup tanpa tujuan. Bukankah tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia sampai selama-lamanya? Tapi dikatakan tanpa tujuan hidup. Dan ironisnya dalam buku ini dikatakan, apa yang terjadi dengan gereja atau kekristenan abad 21? Ibadah tanpa esensi dan tanpa hakikat. Oh, ketika membaca ini langsung saya berpikir pada zamannya Nabi Yesaya. Begitu besar kegemaran umat dengan sorak-sorai, dengan semangat yang luar biasa. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka menaikkan tangan mereka. Mereka memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mau dengar
pujian. Aku tidak mau dengar atau aku tidak mau terima persembahan-persembahan. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa esensi dan tanpa hakikat. Nah, kondisi seperti itu lalu kemudian kita masuk ke dalamnya, kita melayani, mudahkah? Tidak mudah. Maka sekali lagi dalam tugas pelayanan yang dibutuhkan keteguhan hati, sekalipun susah, sekalipun berat, ingatlah kepada Tuhan yang telah memanggil itu. Dia juga akan menopang kita dalam melakukan tugas pelayanan itu. Dia tidak akan tinggalkan. Saya sadar dalam pelayanan berderai air mata. Saya tidak bisa pungkiri itu. Tapi air matamu ditampung oleh Tuhan dan akan dijadikan mutiara-mutiara indah dalam iman percaya kepada Tuhan. Yang penting jangan berhenti ketika meneteskan air mata. Jangan berhenti ketika engkau merasa dikhianati. Jangan berhenti ketika engkau dipojokkan. Pandang kepada Tuhan. Yang percayakan pelayanan itu maju terus. Bukan karena kita kuat dan hebat. Ada Tuhan yang kuat menopang kita. Sekalipun rasanya tertatih-tatih, maju terus dalam tugas pelayanan. Amin. Dalam pelayanan yang berat ini, bagi saya punya tantangan tersendiri. Apalagi pada bagian ini Simon Petrus diminta menjadi apa? Nangkap ikan? Bukan. Pada bagian ini diminta untuk kemudian menjadi penjala manusia, untuk memberitakan Injil. Mudah kamu memberitakan Injil? Konteks Kota Bogor bagaimana Bapak Ibu? Yang sudah lebih plural, yang sudah lebih multikultural, mudahkah memberitakan Injil? Yang lebih terbuka? Menurut saya juga tidak mudah. Tapi sekalipun sekali lagi kondisinya tidak mudah, Tuhan menolong, boleh menyertai kita, dan Ia sudah menjanjikan kepada kita ketika Ia kemudian memberikan perintah, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dikatakan, ketahuilah, aku menyertai. Penyertaan Tuhan ini yang menolong kita kuat dalam menaati apa yang menjadi perintah Tuhan kepada setiap kita. Maka sekali lagi saya mendorong, yuk teguhkan hati dalam pelayanan. Kalau ada kesulitan, jangan mundur karena kesulitan. Anggap kesulitan sebagai kesempatan. Kalau ada kesulitan, anggap sebagai kesempatan supaya kita bisa melambung lebih tinggi. Ada kesulitan, kesempatan untuk memproses kita lebih tinggi lagi. Jadi kesulitan bukan membuat kita jatuh, tapi kesulitan supaya kita bisa naik kepada level lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika berbicara tentang menaati, yang kedua, ketika kita menaati perintah Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai ada berpikir saya taat kepada Tuhan hanya sekedar memberat-beratkan, menyusahkan hidup saya. Enggak. Ketika kita menaati perintah Tuhan, ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Tapi harap pada bagian ini jangan dibawa ke teologi kemakmuran. Pokoknya hidup dalam Tuhan, tidak ada sakit penyakit. Hidup dalam Tuhan, selalu sukses usahanya. Bukan. Berkat itu tidak melulu berbicara soal materi. Tapi ada begitu banyak berkat yang boleh Tuhan telah sediakan bagi setiap kita ketika kita menaati perintah-perintahnya. Kita perhatikan pada bagian ini, dikatakan bahwa Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Kalau kita perhatikan pada bagian ini, bagi saya ini penting ketika dikatakan ia melihat. Nah, saya mau memperlihatkan kepada kita makna yang sesungguhnya daripada melihat itu. Sedikit saya ajak kita untuk boleh melihat bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, ketika dikatakan melihat itu ada beberapa kata yang dipakai. Kata yang pertama adalah kata blepo. Itu bisa ditemukan dalam Matius 13 ayat 13. Jadi pada bagian itu ya saya melihat, berarti ya melihat secara sederhana, sama seperti ketika saya melihat Bapak Ibu saat ini. Oh, melihatnya begitu ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik begitu ya, semangatnya ada begitu ya, itu terlihat. Lalu kata yang kedua adalah yang lebih tinggi adalah emblepo. Emblepo itu bisa ditemukan dalam Lukas 22 ayat 61. Emblepo itu adalah sebuah tatapan yang intens, penuh dengan emosional. Nah, ini bisa kita lihat ketika Petrus menyangkal Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menatap dia. Ketika ia menatap, bukan sedang lihat, oh ya itu Petrus ya datang ya. Bukan. Tapi ia intens dengan emosi, dengan perasaan yang mendalam. Ia melihatnya. Nah, itu kata yang dipakai. Lalu kata yang ketiga adalah
tiaumai. Nah, ini bisa ditemukan dalam Yohanes 1 ayat 14. Pada bagian ini ketika ia melihat dengan penuh kegaguman. Jadi kalau kita misalnya melihat gunung begitu ya, gunung Salak begitu ya, kita lihat, wah, luar biasa indahnya ya, wow, sejuknya ya. Nah, itu kita kagum ya, kita kagum. Nah, satu lagi kata yang dipakai untuk mengatakan melihat itu adalah horau. Nah, kata horau ini adalah ketika seseorang itu melihat, bukan sekedar ia melihat saja, bukan sekedar ia takjub, bukan sekedar ia kemudian memberikan emosi di dalamnya, tetapi pada bagian ini ia memahami betul apa yang terjadi. Ia mengerti betul apa yang menjadi pergulatan. Ia mengerti betul apa yang menjadi kesulitan. Nah, pada bagian ini kata yang dipakai adalah eiden. Eiden itu berasal dari kata horau. Sehingga pada bagian ini ketika Yesus melihat, bukan sekedar ia melihat perahu itu dua, bukan sekedar ia melihat para nelayan-nelayan itu, tapi ia melihat dalam hati mereka, jiwa mereka, emosi mereka yang kesal karena sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa. Ia tahu ini sudah kelelahan. Kerjanya berapa jam? Sepanjang malam. Ngomong-ngomong, kalau Bapak Ibu ada yang pergi mancing di sini, kalau misalnya tidak dapat ikan sepanjang malam, pulangnya happy atau sedikit agak berat langkah kaki? Apalagi kalau orang rumah lalu nanya, "Papi bawa apa? Papi dapat apa?" Kan gak mungkin pergi beli ikan di pasar kan ya. Lalu, "Mami, papi dapat ikan ini gede 10 kilo. Dapat sih dari pasar ikan maksudnya. Pasti sekali lagi ada cuma perasaan kesel, lelah. Dan saya melihat itulah yang kemudian dilihat oleh Yesus kepada Simon Petrus dan bersama rekan-rekan yang lain. Ia melihat bukan sekedar mereka pulang dengan 2 perahu, tapi ia melihat hati mereka, ia melihat perasaan mereka, ia melihat kesulitan mereka, dan ia melihat pergumulan yang terjadi. Yesus melihat itu. Sekali lagi, bukan secara fisik. Bagi saya juga ini penting. Ketika Bapak Ibu dan saya ada saat ini, kira-kira Yesus lihatnya hanya kedal lihat wajah kita? Tidak. Tapi ia melihat hati kita, ia melihat pikiran kita, ia melihat pergumulan kita, kesulitan kita, bahkan jeritan hati kita yang orang lain tidak dengar. Ia tahu betul. Itulah Yesus kita. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, kondisinya sekali lagi keselnya, karena gak dapat apa-apa, udah capek. Lalu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak secara khusus sudah sepertinya kondisinya begini, udah capek sepanjang hari, sepanjang malam mencari ikan yang gak dapat, berhadapan dengan ombak, udah kelelahan, habis bekal, umpannya juga mungkin udah habis, kira-kira mau enggak? Kalau saya disuruh, saya mengatakan tidak. Kalau saya berada pada posisi, saya akan mengatakan saya ini nelayan, dilahirkan sebagai nelayan. Saya sudah mengarungi lautan. Saya sudah tahu musimnya ikan kapan. Saya tahu ikan di mana adanya. Sekarang engkau menyuruh saya di pagi hari seperti ini. Saya tahu ikan sudah pergi dan sia-sia. Apalagi kalau mengatakan saya lahir dari keluarga nelayan. Anda keluarga tukang kayu. Tahu apa keluarga tukang kayu? Bagi saya tidak logis. Tapi saya melihat pada bagian ini ketaatan. Simon Petrus mengatakan begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Betul kan ya? Bohongkah? Tidak. Kalau kalimat ini berhenti di sini, maka tidak ada kelanjutannya. Tidak ada sesuatu yang baru. Biasa, dah capek sepanjang malam udah bekerja. No. Kalau kamu mau, nih perahunya bawa ya, cari sendiri ikannya. Tapi kalimatnya tidak berhenti di sana, dilanjutkan dengan tetapi karena engkau menyuruhnya maka aku akan menebarkan jala juga. Kenapa ia melakukan itu? Dalam satu istilah, saya pikir ini sedang terjadi helikopter view. Apa helikopter view? Bapak Ibu pernah lihat helikopter ya? Atau ada yang punya helikopter di Bogor ini di antara Bapak Ibu? Kalau helikopter view artinya sudut pandangnya itu lebih luas melihatnya.
Kalau saya di sini, saya lihat Bapak Ibu hanya di depan. Saya tidak tahu apa yang di belakang. Saya nggak tahu di atas, apalagi yang di bawah, saya nggak tahu. Tapi helikopter view itu bisa melihat 360 derajat. Bahkan bagi saya pada bagian bukan sekedar helikopter view, tapi pada bagian berbicara bagaimana kuasa Allah yang melihat dan yang mampu menghadirkan ikan-ikan. Dan itu yang terjadi kalau kita memperhatikan pada bagian ini, ketika mereka telah taat terhadap perintah dari Tuhan, firman Tuhan mencatat. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bapak Ibu, kalau tadi hanya mereka berhenti, kami sudah sepanjang malam menjalan nggak dapat apa-apa, lalu mereka pulang ke rumah, terjadi nggak peristiwa ini? Tidak. Tapi ketaatan mereka membuat peristiwa ini menjadi terjadi. Sehingga sekali lagi saya lihat pada bagian ini pentingnya ketaatan kita terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan, supaya kita bisa melihat apa yang selanjutnya akan Tuhan kerjakan. Tapi kalau kita berhenti, maka tidak terjadi apa-apa. Sama juga dalam pelayanan kan ya. Kalau berhenti, maka nggak akan melihat apa-apa. Tapi kalau pun sulit, maju terus ketika Tuhan percayakan, engkau akan menyaksikan dan menikmati apa yang akan Tuhan kerjakan setelah itu. Setelah kemudian mereka mendapatkan itu, lalu Simon Petrus itu tersungkur. Dan dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apakah Simon itu mau mengusir Yesus? Tidak. Tetapi pada bagian bagi saya kemudian hatinya tercelik bahwa Yesus itu bukanlah sebagai hanya sekedar seorang anak tukang kayu, tapi ia tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ketika ia berhadapan dengan Tuhan, ia manusia yang lemah, ia merasa dirinya tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, dan ia merasa, Tuhan, aku tidak layak berhadapanmu. Pergilah Tuhan, aku ini seorang berdosa. Saya mau katakan sekali lagi pada bagian ini, ketaatan mereka mendatangkan berkat. Kita juga demikian Bapak Ibu. Sekalipun masa-masa yang sulit, tapi ketaatan kita kepada Tuhan bukan sekedar sebuah tugas agamawi kita, tapi ketaatan kita kepada Tuhan adalah cara Tuhan untuk memberkati kita, untuk kemudian membuka pintu-pintu berkat ketika kita mau menunjukkan tanggung jawab kita taat terhadap kebenaran firman. Perhatikan ketika seorang janda di Sarfat, lalu ia kedatangan tamu. Sebenarnya ini tamu tidak diundang, tapi ini nggak ada hubungan dengan lagu dangdut ya Bapak Ibu ya. Tamu tidak diundang, seorang Nabi Elia. Lalu karena Nabi ini sudah kelelahan, capek, lalu ia minta minum. Ia mengatakan kepada wanita ini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wajar kan ya? Capek. Kalau ibu berada, Bapak Ibu berada pada posisi seorang janda, lalu ada orang asing datang ke rumah minta air, dikasih nggak? Dikasih ya, puji Tuhan. Nggak ada curiga, ini jangan-jangan penjahat. Saya melihat pada bagian ini sama seperti Bapak Ibu, niatnya baik. Ia pergi mengambil air itu. Ketika ia berangkat, lalu kemudian Nabi Elia ngomong lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Mohon maaf ya, ini orang mohon maaf ya, kok nggak ngerti banget sih? Udah minta minum, sekarang minta roti. Apalagi kalau kita perhatikan berikutnya jawaban dari perempuan ini yang mengatakan begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah sekarang mementingkan mana? Dia sama anaknya atau Nabi ini? Sedikit yang kami punya, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku olah yang segenggam itu, kami makan, setelah itu kami akan mati. Mengutamakan sang Nabi atau dia dan anaknya? Tapi saya melihat pada bagian ini sekalipun ada pergumulan yang berat, tapi ia menunjukkan ketaatannya yang besar. Apalagi kemudian ketika Nabi Elia mengatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Dan ia bisa menyaksikan, sekalipun pada awalnya ada pergumulan tersendiri, karena kehidupannya juga tidak baik-baik saja, tapi ia memutuskan untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan melalui nabi ini, dan ia boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi makan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Sekalipun dalam masa-masa paceklik, kemarau yang panjang, tidak ada sesuatu yang bisa menjanjikan, tapi tangan Tuhan yang besar menyediakan berkat untuk memelihara hidup mereka. Diwujudkan melalui apa? Ketaatan terhadap perintah Tuhan. Maka taat kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ada berkat yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kita. Contoh lain, Bapak Ibu pernah ke kondangan enggak? Sering kan ya ke kondangan. Nah, ini satu kali Yesus diundang bersama dengan ibunya kondangan di Kana. Lalu kalau kita perhatikan dalam Yohanes 2 kan diceritakan di sana mereka kehabisan apa? Wine atau angpau. Wine-nya habis, anggurnya habis. Ya, anggurnya habis. Lalu ini menjadi sebuah pergumulan kepada tuan rumah. Ada tamu lalu kemudian tidak dijamu, sama dengan penghinaan terhadap tamu. Bergumul bagaimana? Lalu kemudian dalam kondisi seperti itu, lalu kemudian ibunya itu mendekati Yesus untuk kemudian bisa menolong. Sedikit ada dialog di sana. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada para pelayan-pelayan begini. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Aneh. Mestinya kan mungkin Yesus mengatakan isilah tempayan itu penuh dengan anggur baru. Gak ada Yesus. Tuh pinjam ke tetangga. Udah diambil. Kemarin udah pinjam lagi ke yang lain lagi. Udah sana ke Pak RT. Tetapi saya lihat pada bagian ini ketika Yesus mengatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, sekalipun mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, mereka melakukannya. Setelah mereka mengisi, lalu kemudian Yesus mengatakan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nampaknya sesuatu yang sederhana, bukan? Sekalipun mungkin ngapain ngecedokin air gitu ya. Apa gunanya cedokin air? Tapi saya melihat di sana pekerjaan Tuhan yang besar. Sekalipun di luar nalar manusia atau tidak masuk dalam logika manusia, tapi justru Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, kebaikannya, pertolongannya, berkatnya. Sehingga kemudian ketika dibawa kepada pemimpin pesta itu dan mengatakan, ini baru ciamik. Orang-orang bisa hari pertama memberikan anggur yang terbaik, kamu sampai hari yang terakhir menyediakan anggur yang terbaik. Emangnya tuan rumah yang menyediakan? Bukan. Tuhan. Pelayan-pelayan itu hanya menunjukkan ketaatan mereka dan Tuhan yang bekerja. Maka saya yakini juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita juga demikian. Biarlah kita kemudian bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan kemudian perintahkan. Dan kita akan menyaksikan dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika kita taat melakukan perintahnya. Jadi ketaatan itu jangan dianggap sebagai beban. Untuk pendeta hari Minggu ngomong apa lagi nih? Nyuruh apa lagi kita ini? Ini pendeta ngomong apa lagi? Enggak. Justru sekali lagi dalam proses ketaatan itulah ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada cara Tuhan. Bahkan sekali lagi di luar apa yang kita pikirkan, Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan. Yang penting adalah kemudian kita melakukan ketaatan saja. Perkara di balik itu semua biarkan Tuhan yang mengatur. Maka saya mendorong Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi perintah Tuhan? Yuk taat yuk. Yuk kita taat, sekalipun kadang susah. Atau kita katakan gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang. Yakinlah, karena Tuhan yang berikan perintah, Bapak Ibu dan saya tidak ditinggalkan seorang diri. Sekalipun kita berat untuk menaatinya, kita ditinggalkan seorang diri. Dalam proses menghidupi ajaran itu ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang menopang kita. Dan di balik itu semua sekali lagi ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi jangan pernah merasa terbebani untuk taat kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita dan lihatlah apa yang menjadi bagian Tuhan, Ia akan tunjukkan kepada setiap kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya dorong, taatilah. Secara khusus dari sejak awal tahun di tahun 2025 ini sudah diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita imani Tuhan akan menyertai. Sekalipun kondisi di 2025 ini tidak baik-baik saja, imani saja. Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti memberkati. Sekalipun ada pergumulan sampai hari ini belum rasanya selesai dan belum ada titik terang, imani saja. Tuhan akan memberkati kita.
akan memberikan kekuatan kepada kita melewati masa-masa itu. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini saya menutup dengan meringkas dua hal ini. Ketika kita menaati perintah Tuhan, maka di dalamnya menuntut keteguhan hati. Teguhkan hati untuk taat. Sekalipun susah, ada pengorbanan, ada kesulitan, teguh saja. Tuhan akan menopang, memberikan kekuatan menjalaninya. Dan ketika kita menaati perintah Tuhan, Tuhan akan mendatangkan berkat. Mungkin berkatnya belum terlihat sekarang, tapi teruslah. Kalau berhenti sekarang, berkat tidak datang. Teruslah melangkah, teruslah melangkah, teruslah melangkah. Maka kita akan menikmati, menyaksikan, dan menerima berkatnya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah inspirasi bagi kita, penuntun kita, panduan bagi kita menjalani kehidupan pada saat ini dan juga hari-hari yang akan datang. Amin. Mari kita saat teduh sejenak.